Bab 8 Kapten Tim HX007 Seluruh anggota keluarga Sanders hanya menatap Julius seperti orang gila. Asalkan dia mau, semua yang ada di dunia ini bisa menjadi miliknya. Hahaha, Puff. Ricky tertawa membayangkan wanita yang disukainya bisa menikah dengan orang miskin dan tidak tahu diri. Ricky memamerkan kunci mobilnya di depan Julius dan berkata, "Kamu sanggup beli mobil yang harganya miliaran? Aku memang pernah dengar tante bilang kamu nggak berguna. Tapi ternyata kamu bukan cuma miskin tapi juga banyak gaya. Sekarang perusahaan keluarga Sanders lagi kekurangan uang 4 miliar. Kamu kaya, kan? Coba kasih lihat sini, kamu beneran mau aku ambil uangnya? Ambil coba. Jangan cuma ngomong doang, miskin saja banyak gaya. Hahaha. Menantunya Letty mau bantu perusahaan kita. Hebat banget. Ayo sini. Keluarin kartunya." Baik itu Ricky maupun keluarga Sanders. Mereka sama-sama mengeluarkan kata-kata pedas terhadap Julius. "Oke, kalian lihat baik-baik apa aku benar-benar bisa kasih 4 miliar. Julius kemudian memasukkan tangan kanan ke sakunya. Mereka yang melihat itu seketika hampir saja percaya. Akan tetapi Julius tidak mengeluarkan apa-apa dan tampak seperti kehilangan sesuatu. Hahaha. Bikin aku ketawa saja. Gaya dia pura-pura mirip banget. Aku kira dia beneran mau keluarin sesuatu dari kantongnya. Jago banget dia akting. Bukannya tadi kamu bilang kamu kaya? Mana uangnya? Kasih lihat sini. Jangan cuma ngomong doang bisanya." Julius mengerutkan keningnya mendengar ledekan dari keluarga Sanders. Dia masih ingat jelas kartu itu ada di saku celananya tadi. Tapi kenapa tiba-tiba menghilang? Jangan-jangan kartu itu terjatuh di dalam mobil? Kartuku jatuh. Aku bisa minta mereka bawain kemari sekarang juga, kata Julius. Ricky tak kuasa menahan tawanya mendengar pembelaan dari Julius. Kartunya jatuh. "Jul, kamu pikir kami bakal percaya? Kamu nggak sadar ya kamu itu miskin. Dasar sampah yang nggak bisa apa-apa." Letty pun tak sanggup menahan rasa malunya lagi dan ikut memaki Julius. "Nggak ada gunanya kamu hidup. Mending mati saja sana sekalian. Hidup juga bisanya cuma nyusahin Harmoni doang." Julius tidak menanggapi cacian dari mereka. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Kapten Tim HX007 persis di hadapan para keluarga Sanders dan memberi perintah. "Periksa apa kartuku jatuh di mobil. Antar ke rumahnya keluarga Sanders dalam waktu 5 menit. Hahaha, kamu dengar nggak? Dia ngomong apa tadi? Bawain kartunya." "Julius, kamu sudah gila ya? Kalau kamu beneran bisa kasih 4 miliar, aku langsung sembah sujud cium kaki di depan kamu." Semua orang mencaci maki Julius dan bahkan Letty pun mengumpat karena Julius telah membuatnya kehilangan muka di depan saudara-saudaranya. Ricky pun memamerkan kehebatan serta koneksinya dan memandang rendah Julius. Namun Julius mengabaikan mereka semua dan dalam hati dia menghitung mundur. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Cekait. Tepat sesuai hitungan Julius. Suara rem mobil yang sangat menusuk telinga tiba-tiba memecah hinaan dari para anggota keluarga Sanders. Lantas mereka semua melihat ke arah pintu masuk. "Wah, beneran datang. Coba aku lihat apa benar dia datang untuk kasih kartunya," ujar Ricky. "Aku mau lihat orang kaya mana yang bisa kasih kamu kartu bank berisi 4 miliar. Persis ketika Ricky menyelesaikan kalimatnya, muncul sosok yang familiar bagi mereka. Mereka semua terperanjat dengan mata terbuka lebar-lebar. Seluruh tubuh mereka pun gemetar melihat orang yang datang itu. Kapten. Mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa datang kemari?" Kapten dari tim elit kelas AHX007 sudah berdiri tegak dan berjalan ke arah Julius. "Jangan-jangan. Tidak mungkin. Dia kan yang tadi datang pakai mobil Hawk Rider. Ngapain dia kemari? Mungkin dia kemari untuk cari Ricky." Anggota keluarga Sanders membicarakan kapten yang mengenakan pakaian militer itu dan kemudian menoleh ke Ricky. Di situ mereka melihat Ricky sudah gemetar ketakutan. Kapten, aku Ricky. Aku yang tahun lalu ketemu kamu." Namun kapten berjalan begitu saja melewati Ricky dan langsung mengarah ke Julius. Ricky syok sampai dia hampir saja terjatuh melihat kapten yang bahkan atasannya punya atasan saja harus tunduk. Malah memberi hormat kepada Julius. "Ini kartu banknya. Kalau nggak ada perintah lain, aku kembali ke markas pusat dulu."
Julius terlihat seperti bos menerima kartu tersebut. Kemudian dia menatap Ricky. Ricky tertegun dan wajahnya pun memperlihatkan ekspresi ketakutan seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Orang itu. Kamu kenal dia? Tanya Julius kepada kapten sembari menunjuk ke Ricky. Nggak kenal tuh. Memangnya dia siapa? Apa ada yang perlu diperintahkan? Cara bicara kapten yang begitu segan kepada Julius membuat wajah Ricky seketika pucat. Kemudian Julius memberikan tatapan menghinanya dan sangat menikmati rasa takut yang dialami oleh Ricky. Ya sudah deh. Kamu pulang dulu Gi sana. Kapten mengangguk dan kemudian pergi meninggalkan Julius dan yang lain. Anggota keluarga Sanders yang lain tercengang dibuatnya. Hingga kapten akhirnya pergi. Barulah mereka berbicara. Jangan bilang itu kartu kamu, paling-paling gak ada duit di dalamnya. Atau kartu itu kamu pinjam. Iya. Kan? Ngaku saja. Cih, miskin tapi belagu. Lihat dong Ricky. Ricky kenapa? Letty mendapati sekujur tubuh Ricky sudah basah karena keringat dan terus saja menatap kapten pergi. Lalu Ricky berbalik dan bertanya kepada Julius dengan suaranya yang terbata-bata. Kamu? Siapa kamu? Kenapa bisa kenal sama dia? Bab 9. Julius setuju untuk bercerai. Kartu ini pasti palsu. Kan? Kamu pasti nggak dekat sama dia. Kan? Keluarga Sanders kebingungan melihat Ricky karena dia terus-menerus menyangkal hubungan Julius dengan kapten. Tampaknya dia pun masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun Julius hanya tersenyum angkuh sambil mengangkat kartu di tangannya. Kamu pikir aku nggak dekat sama dia? Kamu kira kartu ini palsu? Cuy, siapa yang tahu? Sudah 3 tahun kamu bahkan nggak punya uang untuk kasih Harmony hadiah ulang tahun. Mana mungkin? Bantah Ricky sembari melihat kartu yang ada di tangan Julius. Akan tetapi seketika Ricky melihat gambar yang ada di kartu itu. Di sana tertulis inisial, PR. Panorama. Tidak salah lagi. Kartu itu adalah kartu Bank Panorama. Orang yang memegang kartu Bank PR hanyalah orang yang kekayaannya bisa menyamai Panorama Group. Ricky, kamu bilang apa tadi ke si sampah ini? Mana mungkin dia punya uang 4 miliar? Benar-benar deh nggak tahu ini orang hidupnya ngapain saja. Memangnya dia nggak malu apa? Bisa-bisanya membual pakai kartu yang nggak ada uangnya. Kok bisa ya Harmony nikah sama orang kaya begini? Ujar Letty. Kartu ini. Kakak kamu punya? Tanya Ricky. Tidak mungkin. Itu mustahil. Tidak mungkin Julius yang memiliki kartu panorama itu. Iya. Ini punyaku. Jadi, kamu masih belum pergi dari sini. Jawab Julius. Ricky merasa seakan jantungnya berhenti berdetak dan rasa takut menyeruak perlahan naik dari ujung-ujung kedua kakinya. Letty yang mendengar Julius menyuruh Ricky untuk pergi pun marah. Ngomong apa kamu? Dasar sampah. Yang harusnya pergi itu kamu. Bukan Ricky. Ricky, kamu tenang saja. Besok aku suruh Harmony cerai sama Julius. Enggak, Tante. Enggak usah. Aku rasa Harmony lebih cocok sama Julius. Lagian aku baru ingat mama sudah jodohin aku di kampung. Aku permisi dulu. Ya. Lalu Ricky langsung pergi meninggalkan rumah keluarga Sanders begitu saja. Aduh. Ricky. Kamu. Letty yang hendak memanggil Ricky kembali sudah tidak sempat lagi karena Ricky sudah terlanjur pergi terlalu jauh. Kini emosi Letty semakin tak terbendung. Padahal dia ingin menikahkan Ricky dengan Harmony. Tapi sekarang, Julius malah menyuruh Ricky untuk pergi. Lantas Letty melampiaskan amarahnya kepada Julius. Kamu ini sudah nggak berguna masih berani suruh Ricky pergi. Puas kamu sekarang. Kamu nggak peduli ya sama kebahagiaan anakku. Mending kamu mati saja sana. Namun Julius hanya menatap Letty. Bayangkan. Seperti inilah ucapan sang mertua kepada menantunya. Aku masih belum cerai sama Harmony. Tapi kamu bawa cowok lain dan jodohin dia sama Harmony di depan mataku sendiri. Memangnya salah kalau aku suruh dia pergi? Aku mau tanya deh. Di mata kalian aku ini apa? Apa? Pengorbananku selama 3 tahun ini masih kalah berharga sama mobil yang harganya cuma miliaran. Letty pun dibuat terkejut oleh Julius. Si sampah ini sudah berani melawan. Setelah tersadar kembali, Letty membalas perkataan Julius dengan nada yang menghina. Pengorbanan. Memangnya kamu ada kasih apa? Lihat saja baju yang kamu pakai kayak rongsokan begitu. Coba lihat Ricky. Mobilnya mahal bahkan lebih mahal dari harga rumah.
Gajinya juga tinggi. Sementara kamu punya apa? Memangnya seumur hidup pun kamu bakal sanggup untuk beli itu semua? Pokoknya begitu Harmoni pulang nanti, kalian langsung cerai. Julius mengepalkan tangannya erat-erat sembari menatap Letty. Sudah 3 tahun penuh Julius menahan hinaan dan makian dari mereka. Tapi memang benar, di mata mereka semua, Julius tidak lebih dari sampah yang tak ada gunanya. Tak peduli sekeras apa dia berusaha. Tapi jika tidak punya uang, maka dia tetap saja akan dihina. Cukup, tiba-tiba terdengar suara Harmoni dari luar. Dia memang nggak berguna. Apa gunanya juga dimarahi? Temanku saja bisa kasih aku hadiah 2 miliar. Kamu kasih aku apa? 3 tahun sudah. Bahkan hadiah ulang tahun saja nggak ada. Julius tidak memberi tanggapan apa-apa dan hanya merasakan kekecewaan yang besar. Anggota keluarga Sanders dari dulu memang hanya peduli dengan keuntungan materi mereka sendiri. Harmoni, gimana? Sudah dapat bantuan dana dari teman kamu? Tanya salah seorang keluarganya. Enggak, jawab Harmoni. Enggak dapat. Kalau begitu kenapa kamu pulang? Perusahaan kita gimana nanti? Bukannya kamu bilang kenal sama seseorang? Kenapa 4 miliar saja nggak mau kasih? Perusahaan kita nanti bisa bangkrut kalau begini terus. Harmoni yang ditanya seperti itu langsung marah dan melampiaskannya kepada Julius. Ini semua gara-gara si orang yang nggak berguna ini. Waktu lagi pergi ke pesta, dia matahin kartu yang isinya ada 4 miliar. Sudah gitu dia juga mukul Houston. Houston Anderson. Maksud kamu, Houston, keponakannya Pak Joel? Iya, dia. Siapa lagi? Ujar Harmoni. Lalu dia kembali memarahi Julius. Ini semua gara-gara kamu. Kalau enggak, aku sudah dapat bantuan dana. Lagian anak perusahaan Sky Group masih ada kerja sama-sama perusahaan kita. Gara-gara kejadian itu, Houston pasti jadi dendam sama kita dan memutuskan kerja samanya. Memang apa susahnya sih minta maaf doang? Memangnya kalau minta maaf kamu bakal mati gitu? Mendengar itu, Letty dan saudara-saudarinya pun jadi ketakutan dan menyalahkan Julius. Kamu berani ya mukul keponakannya Pak Joel? Sudah gila ya? Perusahaan milik keluarga Sanders hanyalah perusahaan kecil yang jumlah karyawannya tidak lebih dari 100 orang. Jika dibandingkan dengan Sky Group yang sudah go public, perbedaan di antara mereka sangatlah jauh bagaikan langit dan bumi. Mana mungkin keluarga Sanders tidak marah? Julius sudah menyinggung perasaan Houston. Julius yang sejak tadi diam saja tiba-tiba tertawa. Dia mau pakai uang 2 miliar itu untuk menghina istriku. Aku sebagai cowok masa nggak boleh mukul dia? Apa aku malah harus tepuk tangan? Cowok macam apa kamu? Kalau kamu nggak mau minta maaf sama Houston, cerai sama Harmoni sekarang juga dan pergi dari rumah ini. Mereka mengira Julius akan tunduk pada mereka seperti biasanya. Tapi ternyata kali ini berbeda. Oke, kalau mau cerai, ya cerai saja. Aku setuju. Bab 10. Rahasia keluarga Sanders. Semuanya langsung terdiam begitu mendengar ucapan Julius. Kamu yakin mau cerai sama Harmoni? Tanya Letty. Aku nggak salah dengar, kan? Si sampah ini mau cerai sama Harmoni. Timpal saudaranya. Apa jangan-jangan gara-gara dia takut sudah bikin Houston marah? Makanya dia mau kabur. Harapan terakhir Julius terhadap Harmoni sirna ketika melihat raut wajah Harmoni yang dipenuhi kebencian. Besok aku mau pergi kantor catatan sipil untuk urus surat cerai, kata Julius. Backing-an teman kamu yang katanya general manager Sky Group itu. Aku bisa bikin dia dipecat langsung cuma dengan satu kata dariku. Jangan harap aku bakal minta maaf sama dia. Awalnya Letty merasa sangat bahagia akhirnya Harmoni bisa lepas dari manusia tak berguna dan kini bisa menikah dengan pria yang kaya raya. Namun dia sempat kaget saat mendengar kata-kata yang diucapkan Julius tadi. Memangnya kamu bisa? Kamu tahu nggak siapa general manager di Sky Group? Kamu tahu seberapa gede perusahaan Sky Group? Lihat dulu diri kamu sendiri yang miskin itu. Julius, apa perlu kamu membual sampai segininya? Kamu bilang kamu bisa bikin general manager Sky Group dipecat. Memangnya kamu siapa? Beliin hadiah ulang tahun untuk Harmoni saja nggak sanggup. Aku jadi nggak sabar nih. Awas saja kalau nanti kalian menyesal dan minta aku balikan sama Harmoni. Ujar Julius dan kemudian kembali ke kamarnya untuk mengemas barang.
Julius sangat menantikan saat-saat ketika mereka semua tahu bahwa dialah presiden direktur dari Sky Group. Pastinya mereka akan sangat terkejut. Sayang sekali segala kekuasaan dan kekayaan serta memiliki penyokong yang sangat ditakuti di seluruh negeri tidak lagi menjadi milik keluarga Sanders. Hah? Menyesal. Aku justru menyesal sudah nikahin kamu sama Harmony. Jangan harap kami mau balikan lagi. Sebentar lagi hari ulang tahunnya Harmony. Nanti kami bakal ngadain pesta yang meriah sekalian ngumumin perceraian sama kamu. Abis itu bisa cari suami baru yang kaya. Bukan suami nggak berguna yang bisanya cuma membual kayak kamu. 3 tahun beliin hadiah saja nggak bisa. Masih berlagak sok kaya. Lalu Letty mengambil ponselnya dan kembali berkata, aku mau hubungi Wilson dulu minta dia besok antar Harmony ke kantor catatan sipil. Akhirnya Harmony bisa bebas dari si sampah nggak berguna ini. Sudah 3 tahun Julius bertahan melakukan segalanya untuk mereka. Dan akhirnya 3 tahun itu selesai sudah. Harmony, apa kamu tahu kamu baru saja menyia-nyiakan kekayaan yang sangat besar? Apa kamu lupa kejadian 15 tahun lalu? Apa kamu sudah benar-benar melupakan Julius? Julius mengumpulkan semua keberaniannya ketika mengingat janjinya 15 tahun lalu. Dan memberanikan diri mengetuk pintu kamar Harmony. Aku mau ngomong sama kamu. Nggak ada yang perlu diomongin. Balas Harmony ketus. Kamu nggak perlu jahat lagi sama aku. Kita sudah nggak ada hubungan apa-apa. Julius terus menatap wajah Harmony dan menanyakan rahasia yang dia pendam selama 3 tahun ini. Harmony, sudah 3 tahun. Apa kamu? Nggak, aku nggak pernah cinta sama kamu. Aku menyesal karena sudah percaya sama kakek dan menikah sama kamu. Bukan itu yang aku mau tanya. Kalau begitu kamu mau tanya apa? Aku mau tanya apa kamu masih ingat sama anak cowok yang dijual ke Jalan Timur 15 tahun lalu? Kamu masih ingat waktu itu kaki kanannya patah. Dan kamu yang gendong dia kabur dari Rubana. Terus kamu bikin perjanjian sama dia kalau kamu sudah berumur 20 tahun. Anak itu bakal nikahin kamu. Apaan sih? Sudah gila ya? Kalau waktu itu bukan karena pertunangan aku sama keluarga Benson gagal, kakek nggak mungkin maksa aku menikah sama kamu. Aku nggak bakal tertarik sama kamu kecuali kamu kaya. Jijik banget pakai alasan janji segala. Semua perkataan Harmony memukul Julius begitu keras. Nggak, cewek yang aku kenal 15 tahun lalu nggak begini. Harmony yang ada dimaksud Julius saat itu memiliki sifat yang sangat baik. Tapi sekarang, Harmony yang berada di hadapannya terasa begitu asing. Hingga Julius tak lagi bisa melihat sosok dirinya saat masih kecil. Tapi kamu anak cewek dari keluarga Sanders di kota T. Ulang tahun kamu tanggal 16 bulan ini. Kamu. Di momen itu Julius sangat ingin bertanya apakah mungkin Harmony hilang ingatan ataukah karena ada alasan tertentu. Tapi sesaat kemudian. Kamu tahu ulang tahunku tanggal 16. Terus selama 3 tahun ini kamu ada kasih hadiah apa? Pesta saja nggak ada. Wilson saja bilang di hari ulang tahunku dia mau kasih BMW Series 3. Dan bakal ngundang general manajernya Sky Group untuk datang ke pesta. Sementara kamu, ada kasih apa? Julius terdiam di tempat menatap Harmony. BMW Series 3. General manajernya Sky Group. Harmony. Mungkin selamanya kamu tidak akan tahu bahwa presiden direktur dari Sky Group yang kamu banggakan itu sebenarnya adalah Julius yang kamu hina sampah ini. Kalau sejak awal aku punya uang dan punya kekuasaan, apa kamu nggak bakal cerai? Tanya Julius. Memangnya kamu punya semua itu? Hadiah ulang tahun saja nggak ada. Suatu saat nanti aku bakal cewek yang paling kaya. Mungkin waktu itu kakek buta. Siapapun yang nikahin kamu bakal sial seumur hidup. Kemudian Harmony pun kembali ke kamarnya. Namun di saat itu, terdengar suara yang membuatnya terkejut. Bersambung.